Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Wakalah dan Al-Kafalah serta aplikasi keduanya dalam mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Solikul Hadi. Dan beranggotakan saya sendiri, Rofina Anggraini dengan NIM akhir 074 sebagai moderator, dan Sally Silviana Arianti dengan NIM akhir 075 sebagai presentator pertama, dan Salma Cahaya Santika dengan NIM akhir 077 sebagai presentator kedua. Baik, kami akan membacakan materinya terlebih dahulu. Next. Yang pertama yaitu pengertian wakalah. Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberikan kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah adalah hakikatnya akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Next. Pengertian kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau ashil. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sally Silviana Arianti. Baik, saya Sally Silviana Arianti dengan NIM akhir 075 akan melanjutkan presentasi dari Rofina. Hukum al-wakalah ada 3, yaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang pertama Al-Quran, dari surat Yusuf ayat 55, yang menjelaskan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi jika manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidaksanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong-menolong. Yang kedua, sunnah. Dari hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits. Hadis riwayat Malik. Yang ketiga, ijma. Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Hukum al-kafalah yaitu diperbolehkan, disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti dengan firman-Nya, Yakub berkata, aku sekali-sekali tidak akan melepaskannya bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Quran Surat Yusuf ayat 66. Rukun dan syarat al-wakalah. Rukun wakalah ada 4, yaitu yang pertama orang yang memberi kuasa atau muwakil, yang kedua orang yang diberi kuasa atau al-wakil, yang ketiga perkara atau hal yang dikuasakan atau al-taukil, yang keempat pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Syarat muwakil atau mewakilkan. Yang pertama, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya. Syarat wakil atau mewakili. Yang pertama, cakap hukum untuk dirinya dan orang lain. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanat.
Rukun dan syarat al-kafalah ada 6. Yang pertama, sigat kafalah atau ijab kabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Yang kedua, maf'ul anhu atau tertanggung, kemampuan untuk menerima objek pertanggungan baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Yang ketiga, maf'ul bihi atau objek tanggungan bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Yang keempat, maf'ul lahu atau penerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan maf'ul lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Yang kelima, kafil atau penjamin. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang keenam, lafaz. Disyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, sama Cahya Sampika. Selanjutnya, jenis-jenis al-wakalah. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, al-wakalah al-ammah. Merupakan prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Yang kedua, al-wakalah al-khusus, yang merupakan prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifikasi. Yang ketiga, al-wakalah al-mutlaqah, merupakan akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Dan yang terakhir, al-wakalah al-muqayyadah, akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian jenis-jenis al-kafalah. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, kafalah bin an-nafs atau jaminan si penjamin. Seperti halnya bank sebagai juridical personality dapat memberikan jaminan untuk maksud tertentu. Dan yang kedua, kafalah bil almal atau jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan tertentu. Dan yang ketiga, kafalah bit taslim, dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak. Hal ini dapat dilakukan dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengembalikan fee tertentu. Kafalah al-mujajah, jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud tertentu. Dan yang terakhir, kafalah al-mu'allah, merupakan penyederhanaan dari kafalah al-mujanjah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya dalam dunia perbankan modern, jaminan jenis ini biasa disebut performance bonds atau jaminan prestasi. Kemudian aplikasi al-wakalah pada bank syariah. Terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan LC atau Letter of Credit Import Syariah and Letter of Credit Export Syariah, dan inkansol dan transfer uang, kemudian penitipan, kemudian anjak piutang atau factoring, kemudian wali amanat, kemudian investasi reksadana syariah, pembiayaan rekening koran syariah, dan asuransi syariah. Bank nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.
Dalam pelaksanaannya, di perbankan syariah, akad wakalah memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat berbentuk sebagai transfer, collection atau incasso, penitipan, dan letter of credit. Dan yang terakhir, aplikasi al-kafalah dalam transaksi perbankan. Dalam mekanisme sistem perbankan, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk bank garansi dengan segala variansinya. Bank garansi merupakan surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Apabila terjadi cedera janji atau mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank, maka pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut. Asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi. Garansi yang diberikan oleh bank dibukukan ke dalam perkiraan administratif, yang berarti bahwa dengan garansi yang diberikan tidak akan mempengaruhi neraca pada saat itu. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.